Om, gimana caranya mengatasi klien yang rewel? Waduh, klien yang rewel. Oke, gini teman-teman. Menghadapi klien yang rewel, kita pertama introspeksi diri dulu nih teman-teman. Jangan-jangan selama ini kita ngerasa klien kita rewel, nggak taunya kita ternyata yang nggak membaca brief secara detail atau kurang memahami isi brief tersebut sehingga revisi terus. Jadi pastikan sebelum kita menyalahkan orang lain, kita introspeksi diri sendiri dulu. Kita berhati-hati dalam memahami brief dari klien ya, supaya kliennya nggak kalian anggap rewel karena revisi terus ya. Nah, kalau ternyata kita memang sudah telaten, sudah baca briefnya dengan baik dan benar, namun masih ada revisi dan nggak selesai. Nah, teman-teman, untuk di Fiverr caranya agar bisa membatasi klien yang rewel tersebut, tentunya pertama bisa batasi jumlah revisi. Ini bisa teman-teman buat ketika pertama kali teman-teman bikin gigs ya. Kalau bikin gigs itu kan ada waktu pengiriman, file yang akan dikirim yang kita janjikan, itu ada pilihannya tuh ya. Dan juga bisa ngatur berapa limit revisinya. Nah, nanti kalau seandainya revisi sudah mentok, misalkan dibatasi sampai 5 revisi. Jika 5 revisi belum kelar juga, maka klien bisa kita minta charge additional cost. Dan itu sudah ada ketentuan ketika mereka mengorder melalui order form di gigs yang kita tampilkan. Atau ini juga bisa kita bikin ketika kita membuat custom offer ya. Ketika teman-teman bikin custom offer kan teman-teman bisa ngetik tuh apa aja pekerjaannya, apa aja taskingnya, ada berapa lama pengirimannya, ada juga bisa settingan berapa banyak revisinya, itu juga bisa diatur. Jadi kita bisa membuat rules kita sendiri ya untuk mencegah klien-klien yang berpotensi mungkin rewel nantinya. Cara lainnya adalah ketika teman-teman membuat deskripsi gigs ya, teman-teman bikin statement ya, jika revisi di luar konteks atau revisi di luar brief awal, maka kami atau saya akan mengenakan additional cost gitu ya. Jadi semacam ada kayak disclaimer-nya atau ada pernyataan atau peringatan tersebut di kolom deskripsinya gigs, atau ketika teman-teman bikin custom offer, bikin kesepakatan jika ada revisi di luar konteks maka wajib dikenakan additional cost gitu ya, atau kami meminta additional cost. Pertanyaannya, revisi di luar konteks itu gimana ya? Misalkan gini, teman-teman di awal suruh bikin logo bernuansa A misalkan ya, udah benar, udah ngikutin instruksi, tiba-tiba ada permintaan untuk bikin alternatif bernuansa B. Nah, tentunya ini kan luar konteks ya, kecuali dari awal memang yang bersangkutan minta 2 alternatif logo ya, maka kita sudah nge-charge dari awal 2 alternatif logo. Tapi kira-kira kalau seandainya situasinya seperti itu, awalnya minta logo bernuansa A, tiba-tiba di tengah jalan minta logo bernuansa B yang benar-benar jomplang dari brief awal, kita bisa kenakan additional cost karena pekerjaan tersebut keluar dari brief awal gitu ya. Sama misalkan tadinya minta 1 item, ternyata minta revisi tapi minta alternatif. Nah, itu kan ternyata sebenarnya dia pesan 1 jadi dapat 2 gitu kan. Kita sebenarnya kalau masalah kejujuran atau masalah keadilan, kita wajib meminta additional cost. Seperti itu teman-teman. Next questions. Bang, masih worth nggak buat pemula yang baru memulai Fiverr di tahun 2025 ini? Jawabannya relatif, tergantung gigs yang kalian buat, apakah banyak pesaingnya atau apakah fresh gigsnya yang benar-benar dibutuhkan orang sekarang. Itu bisa dikaji lagi ya. Nggak usah bingung-bingung kalau masalah mengkaji ini, kita bisa tanya sahabat pintar kita yaitu ChatGPT atau Gemini ya, atau AI. Banyak fitur-fitur AI yang bisa kita pakai untuk meriset sebuah gigs yang mungkin pertama persaingannya tidak terlalu ketat, yang kedua yang sedang hype saat ini ya. Persaingan yang tidak terlalu ketat bukan berarti harus bikin mencari-cari jasa baru ya, yang bukan sesuai spesialisnya teman-teman ya. Teman-teman masih bisa menggali di bidang desain, hanya saja mungkin kata kuncinya atau topiknya lebih mengkerucutkan lagi. Kalau dulu saya membuka Adobe Illustrator Works ya, atau job Adobe Illustrator, mungkin pesaingnya masih nggak terlalu banyak karena itu pecahan dari jasa desain grafis. Nah, sekarang sudah banyak yang buka jasa Adobe Illustrator Works. Maka teman-teman kalau bikin gigs seputar Adobe Illustrator Works,
dikerucutkan lagi. Jadi misalkan jasa membuat line art illustration, jasa membuat children book ya, jasa membuat icon menggunakan Adobe Illustrator, jadi dikerucutkan lagi ya. Kalau yang lagi hype apa tapi masih nyambung sama urusan desain grafis, kalau yang dari yang saya alami, saya sering mendapatkan orderan membenahi gambar AI yang gagal. Nah, itu bisa jadi ide gigs baru teman-teman. Ada kata kunci AI-nya, namun tetap nyambung dengan pekerjaan scope desain grafis. Teman-teman mungkin bisa menawarkan jasa memodifikasi atau merecreate atau membenarkan atau memperbaiki gambar AI yang gagal seperti itu. Itu bisa dibuat sebagai gigs baru ya. Terus masalah worth nggak tahun 2025 ini ya? Ingat teman-teman, klien di Fiverr nggak hanya mencari freelancer atau seller yang lama, mereka juga nyari seller yang baru. Tujuannya apa? Yes, tujuannya adalah menekan harga ya. Karena biasanya pemain baru itu kan mereka mencari bintang dulu, mencari bintang 5, mencari rating dulu ya. Tentunya banyak yang menekan harga. Jadi kalau ditanya masih worth nggak untuk memulai Fiverr bagi pemula di tahun 2025 ini? Ya masih. Toh kliennya juga masih banyak cari pemain baru ya, supaya harganya bisa dinego ya. Karena biasanya kalau seller-seller lama seperti saya udah matok harga sekian dan susah untuk dinego. Dan untuk klien yang nyari seller baru, tentunya mereka berpikir, wah, seller baru nih butuh rating dan bisa dinego. Tapi siap-siap teman-teman ya. Untuk di awal saya harapkan teman-teman sabar dulu ya, sabar untuk mungkin bisa menekan harganya sedikit untuk mencari rating ya, dan biarkan bola salju rating itu berputar sampai membesar, sampai teman-teman mendapatkan klien dan reputasi yang bagus di Fiverr, baru bisa naikin harga ya. Jadi kalau ditanya masih worth apa enggak, ya masih. Orang klien yang masih cari seller baru kok untuk menekan harga murah gitu ya. Dan kalian juga mungkin harus bersabar di awal untuk menaikkan rating dengan menekan harga. Next question, Bang, gimana caranya jika kita mengalami keterlambatan namun tidak mengurangi rating? Nah, ini ada resolution center, kita bisa nambahin waktu pengiriman berdasarkan kesepakatan bersama. Dia posisinya ada di sebelah kanan di order form ya. Sekarang berubah ya, karena mungkin dulu yang bersangkutan pernah lihat tutorial saya katanya, namun sekarang berubah. Ada di mana Bang? Oke, nanti saya bikin video terpisah ya untuk mengetahui di mana tempat tombol resolution center untuk memperpanjang waktu atau untuk menambah waktu deadline berdasarkan kesepakatan bersama, supaya kita ratingnya nggak jatuh karena keterlambatan pengiriman. Nanti akan saya bikinin videonya. Namun saya kasih clue dulu, dia berubah posisinya. Dia posisinya jadi ada di pojok kanan, dan di bagian bawah harga kita itu ada klik resolution center. Di situ ada pilihan extended time delivery. Kalau bingung nanti akan saya bikin tutorial sendiri ya teman-teman ya. Jadi masih ada cara untuk memperpanjang waktu tanpa mengurangi rating, tapi dengan catatan kliennya setuju ya. Kalau kliennya nggak setuju ya kita harus wajar karena kita terlambat dan kita dapat rating ratingnya berkurang. Tadinya harus full 5 bintang 5, jadi hanya bisa ngasih bintang 4 kliennya. Itu kalau kita keterlambatan sekarang sistem Fiverr yang mengatur. Jadi kalau kita terlambat, kliennya walaupun kliennya suka ya, kalau kita nggak ngirim extended time delivery, kliennya nggak bisa ngasih bintang 5 karena kita terlambat, tapi kita nggak mengklik resolution center dan tidak merequest extended time delivery tersebut.